Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang input dan output digital pada PLC. Sebelumnya kami jelaskan dulu apa sih itu PLC. Nah, PLC tersebut adalah komputer khusus yang dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti pada mesin-mesin untuk produksi di industri. PLC tersebut memiliki dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe compact atau seluruh komponen, power supply, CPU, model input-output, dan model komunikasinya menjadi satu. Nah, yang kedua itu tipe modular atau komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul. Nah, untuk digital input itu sendiri adalah suatu nilai masukan informasi atau input yang hanya memiliki dua kondisi, seperti sinyal biner. Nilai dalam bentuk digital ini biasanya hanya memiliki dua pilihan, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 atau on atau off. Untuk contoh peralatan yang mengirim sinyal digital input itu adalah limit switch, proximity switch, contact point untuk tipe NO atau NC, tombol, push button, dan masih banyak lagi. Dan untuk digital output, sama halnya dengan digital input, sinyal output PLC dalam bentuk digital adalah nilai keluaran atau perintah yang dikirimkan PLC ke suatu alat yang bekerja secara digital. Sinyal digital ini juga dapat diartikan suatu perintah yang hanya memiliki dua kondisi atau sinyal biner yang dikirimkan ke sistem kontrol, seperti contohnya on atau off, buka atau tutup, run atau stop pada suatu alat digital yang menerima sinyal tersebut. Untuk contoh peralatannya, elektromotor, pump, valve, mesin, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan langsung simulasi dengan aplikasi SoMachine Basic. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bikin saja project baru. Kita pilih PLC apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk defaultnya PLC yang digunakan yaitu tipe TM221M16R yang memiliki 9 digital input, 7 digital output, 2 analog input, dan 1 serial port. Nah, ini untuk tipe R ini menandakan dia menggunakan relay. Untuk tipe T dia menggunakan transistor. Nah, misalkan kita gunakan PLC tipe TM221CE16R seperti ini. Dia memiliki 9 digital input, 7 digital output, 2 analog input, serta 1 serial line port. Nah, seperti itu. Bila kita ingin menambahkan sebuah PLC modular untuk menambah analog input, bisa tinggal kita cari saja di sini. Untuk PLC yang tipe modular yang menggunakan atau yang mempunyai analog output, kita tambahkan saja di sini bahwa setiap input atau output memiliki alamat dan nomor urutan khusus yang digunakan untuk membuat program untuk memonitor satu persatu aktivitas input dan output di dalam program. Bisa dilihat di sini dalam address memiliki seluruh alamat yang berbeda. Nah, di sini bila kita ingin menggunakan atau kita memiliki digital input yang kurang, misalkan di sini kita memiliki 9 digital input, sedangkan pada aslinya kita memerlukan lebih dari 9 digital input. Solusinya kita tambahkan lagi PLC modular yang memiliki 8 atau 4 relay. Tergantung kebutuhan kita ingin ditambah berapa. Kita drag and drop saja ke sebelah sini. Nah, maka PLC pun menjadi satu. Nah, di sini digital input untuk PLC yang pertama, ini untuk digital input untuk yang kedua. Nah, di sini persen I itu berarti input,
atau alamat input, untuk 0 yang pertama ini dia artinya modul pertama, dan angka yang di belakang titik itu menunjukkan alamat. Nah, kita lihat perbedaannya dengan modul yang kedua ini. Nah, dia memiliki alamat %i yaitu input 1 dan alamatnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk digital output dia memiliki alamat %q, itu berarti dia output. Untuk alamat angkanya itu sama. Untuk 0 pertama itu modulnya modul ke 0 atau modul ke 1, dan selanjutnya ini alamatnya. Nah, di sini PLC kita tadi memiliki 2 analog input dengan alamat %input W, yang berarti analog, modulnya modul keberapa, dan alamat itu sendiri. Seperti itu. Bila kita ingin memprogram, kita langsung saja ke tab yang programming ini. Misalkan kita ingin membuat program penyalaan lampu berjalan dengan diatur oleh timer. Untuk inputnya kita gunakan kontaktor, dan outputnya kita gunakan coil. Mari kita rangkai dulu laddernya. Beri nama. Ini sebagai input. PB on. Input juga untuk PB off. Untuk outputnya kita gunakan Q00. Untuk kurung 2 ini baru kita gunakan timer. Ada di sini. Beri nama. Di sini kita gunakan timer on dengan basicnya detik. Presetnya kita beri 5 detik. Setelah ladder dibuat dan kondisi no error, kita bisa langsung simulasikan dengan masuk ke menu commissioning, lalu launch simulator. Jika sudah launch simulator, langsung masuk ke start controller. Seperti ini. Kita balik lagi ke menu programming. Jika kita aktifkan PB on, maka lampu 1 akan menyala. Menunggu 5 detik, lampu 2 menyala. 5 detik lagi, lampu 3 menyala. Nah, lampu 4 pun menyala. Seterusnya dia looping. Nah, bila kita ingin melihat simulasi secara realnya atau HMI-nya, bisa kita buat di aplikasi Visio Designer dengan menggabungkan ladder ini dengan program Video Designer-nya. Kita buka saja langsung Video Designer. Kita
bikin project baru. Next, beri nama. Next. Nah, ini untuk equipment listnya kita pilih Modbus TCP/IP dan Modbus equipment. Klik finish. Nah, untuk setting pertama kali kita ke Modbus equipment, kita beri IP 127.0.0.1 untuk komunikasi dengan software Somation basicnya. Kita centang di IEC 61131 sintaknya, klik OK. Yes. Lalu baru kita buat switch untuk PB on nya. Kita sesuaikan, beri operatornya bit dan add variable untuk mm0. Oke, beri satu switch lagi untuk PB off nya. Setelah ini selesai, baru kita balik lagi ke aplikasi Somation Basic. Dan kita ubah seluruh input dan outputnya menjadi alamatnya menjadi memori. Nah, bila sudah sesuai, coba kita simulasikan. Klik kanan pada target 1, lalu start simulation build. Untuk yang di Somation-nya juga demikian, di launch simulator. Lalu di start controller. Jika sudah, bila kita tekan PB on, maka lampu 1 akan menyala, disusul dengan lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu keempat, begitu seterusnya. Lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat. Bila kita off kan, dia akan mati. Nah, seperti itu. Baik, untuk penjelasan digital input dan digital output demikian. Terima kasih yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.